Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu, ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini yang menyinggung ibunda Yesus dan saudara-saudaranya kadang-kadang menyebabkan kesulitan yang berkaitan erat dengan doktrin Maria tetap perawan. Mengapa demikian? Karena apabila Yesus mempunyai saudari dan saudara, bukankah hal itu dapat diartikan bahwa Maria mempunyai anak-anak lain di samping Yesus? Jadi, Bunda Maria bukan seorang perawan. Namun, perlu dipahami bahwa doktrin Maria tetap perawan tidak dapat disimpulkan dari bacaan Injil Markus hari ini, karena kata dalam bahasa Yunani yang digunakan di sini untuk saudari dan saudara itu digunakan untuk saudara sepupu. Jadi, hal ini tidak perlu menyebabkan terjadinya kelumpuhan iman di antara kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita memang dapat saja menjadi sedikit terkejut ketika kepada Yesus diberitahukan bahwa ibu dan saudara-saudaranya ada di luar dan berusaha menemui dia. Kemudian Yesus menanggapinya dengan mengatakan, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Pertanyaan Yesus yang tidak memerlukan jawaban ini memang sekilas terasa kasar, malah sangat menyakitkan bagi telinga yang supersensi. Namun kita harus melihatnya demikian. Dalam situasi ini, Yesus mengambil kesempatan untuk mengajar mereka suatu pelajaran penting. Sambil memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya, Yesus berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku." Di sini, Yesus sama sekali tidak menyangkal hubungan kekeluargaannya dari sudut manusiawi dan segala tugas kewajibannya dalam hal mencintai seiring dengan hubungan kekeluargaan tersebut. Namun, secara radikal, Yesus menempatkan semua itu di bawah suatu ikatan kekeluargaan yang lebih tinggi, yaitu tali persaudaraan sebagai anak-anak Allah Bapa kita semua. Kerajaan Allah yang berdiam dalam diri kita menuntut komitmen kita yang terkadang harus melampaui dan berada di atas ikatan kekeluargaan kita secara manusiawi di dunia, kesukuan, dan etnisitas, bahkan
nasionalitas. Saudara-saudari yang terkasih, memang harus kita akui bahwa hubungan darah itu membentuk ikatan yang erat. Bahkan seringkali hal tersebut dapat membuat seseorang bersedia melanggar perintah-perintah Allah. Misalnya, dengan berbohong besar agar tetap berada dekat anggota keluarganya yang telah melakukan kesalahan, kejahatan, dan membelanya di hadapan hukum. Kadang-kadang keluarga-keluarga para orang tua mempunyai ikatan yang begitu erat dengan anak-anak mereka sehingga mereka tidak bersedia untuk merelakan anak-anak mereka bekerja melayani kerajaan Allah. Misalnya, menanggapi panggilan untuk menjadi imam, bruder, dan suster. Mereka tidak menyadari bahwa ada ikatan kekeluargaan yang lebih kuat, lebih besar, dan lebih agung, yaitu ikatan spiritual antara Kristus dan anak-anak mereka, antara anak-anak mereka dan orang-orang lain yang mendedikasikan hidup mereka bagi Kristus. Dan ikatan-ikatan seturut Kristus dalam bacaan Injil hari ini harus didahulukan dan dipandang lebih penting daripada hubungan kekeluargaan karena ikatan darah. Yang demikianlah sesungguhnya sifat keluarga Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Fransiskus dari Assisi dalam surat pertama kepada kaum beriman menulis demikian, "Oh, betapa bahagia dan terberkatilah mereka itu, pria maupun wanita, apabila hal-hal itu mereka lakukan dengan tekun, karena roh Tuhan akan tinggal pada mereka, dan Tuhan akan memasang tempat tinggal dan kediamannya pada mereka. Maka mereka menjadi anak-anak Bapa Surgawi yang karyanya mereka laksanakan dan menjadi mempelai, saudara, dan ibu Tuhan kita Yesus Kristus." Kita menjadi mempelai bila jiwa yang setia disatukan dengan Tuhan kita Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Kita menjadi saudara baginya bila kita melaksanakan kehendak Bapa yang ada di surga. Kita menjadi ibu bila kita mengandung Dia di dalam hati dan tubuh kita karena kasih ilahi dan karena suara hati yang murni dan jernih. Kita melahirkan Dia melalui karya yang suci yang harus bercahaya bagi orang lain sebagai contoh. Ada 5 hal yang menjadikan kita anggota keluarga Allah menurut Santo Fransiskus dari Assisi. Yang pertama, mencintai Tuhan. Yang kedua, mencintai sesama. Yang ketiga, membenci tubuh dengan cacat, celah, dan dosa-dosanya. Yang keempat, menyambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, menghasilkan buah-buah pertobatan yang pantas. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kehendak-Mu telah terlaksana sepenuhnya pada diri Yesus Mesias Tuhan kami yang taat setia melakukan kehendak-Mu. Kami mohon semoga kami dapat menemukan dan memahami kehendak-Mu dan mewujudkan kedamaian dalam tingkah laku kami sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.